Selamat malam saudaraku. Malam ini kita mau menghayati panggilan Tuhan kepada setiap kita masing-masing untuk menyegarkan ingatan sebagai hambanya. Marilah kita hayati, jika Yesus menghendaki kita menjadi hambanya yang percaya bahwa Ia merancang apa yang baik bagi hidup kita. Mari renungkan panggilannya dengan menyanyikan pujian dari NKB 125 bait 1 dan 2. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah Kamis Putih ini kita rayakan di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus beserta kita semua. Amin. Terpujilah Tuhan. Malam itu, para murid Yesus duduk di tempatnya masing-masing. Mereka saling bercakap-cakap satu dengan yang lain, sementara Yesus duduk dengan wajah tenang. Malam itu Yesus dan murid-muridnya makan bersama. Tak ada yang istimewa, sebab mereka bisa makan bersama. Hanya suasananya sedikit berbeda. Ada kegelisahan dalam diri Tuhan Yesus. Ya, malam inilah saatnya, saat derita menanti di depan mata. Kata Yesus, murid-muridku, sambutlah perjamuan makan terakhir. Ingatlah, inilah saatnya untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Aku berkata kepadamu, jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Yesus kemudian mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, ambillah tubuhku. Inilah tubuhku, makanlah, dan ingatlah akan pengorbanan yang menghasilkan kemenangan. Setelah mereka makan roti, lalu Yesus memberikan cawan berisi anggur. Tuhan Yesus bersabda,
inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Saudaraku, makan bersama adalah kegiatan persahabatan. Ada percakapan, ada tawa, ada kegembiraan. Semua merasa bersahabat. Namun benarkah semua saling bersahabat? Mereka sedang makan bersama, dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati Dia yang telah mengasihi kita. Mari kita renungkan pengkhianatan oleh Yudas. Kita buka kejujuran dan rendah hati di hadapan Tuhan. Kita pun pernah, bahkan berulang-ulang menjadi pengkhianat seperti Yudas. Pengkhianatan itu antara lain berwujud ingkar janji, dusta, pelecehan, sikap masa bodoh, meremehkan suami atau istri, demikian pula anak-anak yang mengabaikan orang tua, dan masih banyak lainnya. Kita ungkap sifat dan watak seperti Yudas si pengkhianat dalam doa pengakuan dosa secara pribadi. Marilah saudara-saudara kita menerima sabda Tuhan sebagaimana disaksikan penulis surat Efesus dalam Efesus 1 ayat 7 dan 8. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Amin. Dan petunjuk hidup baru yang akan kita terima diambil dari Kolose 3 ayat 17, demikian. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Amin. Sampai
Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa, pada malam hari ini kami bersyukur karena Engkau sekali lagi mengizinkan kami untuk merayakan perayaan Kamis Putih ini. Meskipun ya Tuhan, kami merayakan hari ini tidak seperti biasanya, tetapi kami bersyukur karena Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk kembali mendengarkan sapaan firman-Mu. Urapi kami ya Tuhan sehingga kami mampu untuk mengerti dan juga melakukan apa yang Engkau kehendaki di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengar. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan membaca bacaan Injil kita yang diambil dari Yohanes 13 ayat 13 sampai 20. Yohanes 13 ayat 13 sampai 20 demikian. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan bagi kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Bukan tentang kamu semua aku berkata, aku tahu siapa yang telah kupilih, tetapi haruslah genap nas ini. Orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Aku mengatakannya kepadamu sekarang juga sebelum hal itu terjadi, supaya jika hal itu terjadi, kamu percaya bahwa akulah dia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, ia menerima dia yang mengutus aku. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan dan memelihara firman Tuhan. Hosiana. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, malam hari ini kita merayakan Kamis Putih dengan cara yang berbeda. Biasanya Kamis Putih kita rayakan di gereja malam hari atau sore hari, dan beberapa ada yang merayakan dengan membasuh kaki, beberapa ada yang merayakan juga dengan perjamuan kudus. Ada yang spesial. Karena itu biasanya kita menanti-nantikan, besok sudah Hari Suci, besok sudah akan Kamis Putih, Jumat Agung, Paskah.
Saya menanti-nantikan itu karena ada yang berbeda itu tadi. Pembasuhan kaki maupun perjamuan kudus. Tetapi saat ini saudara-saudara kita merayakan terkhusus Kamis Putih ini dengan cara yang sama sekali berbeda. Mungkin saat ini kita tidak di gereja, kita di rumah, di ruang tamu, di ruang makan, dimanapun, dan kita hanya menonton, mengikuti ibadah secara online di media yang ada. Berbeda sama sekali. Dan ini sama sekali tidak seperti yang kita bayangkan, tidak seperti yang kita nanti-nantikan. Tidak ada perjamuan kudus yang sakral itu. Tidak ada. Tidak di gereja. Tetapi apakah kemudian dengan cara perayaan, dengan cara ibadah yang berbeda ini, kemudian akan menipiskan iman kita? Kemudian kita merasa, aduh ini cara ibadah yang salah, aduh ini cara ibadah yang berbeda. Menurut saya, jika kita kembali mencermati teks malam hari ini, jika kita kembali mengingat-ingat peristiwa Kamis Putih, peristiwa di mana kita mengenang perjamuan terakhir Yesus bersama murid-muridnya, kita akan menemukan tata cara ibadah yang berbeda seperti yang biasa kita lakukan. Perjamuan terakhir dilakukan di rumah dan bahkan dilakukan sambil makan-makan di tempat makan. Mungkin saat itu tidak ada meja atau ada meja pendek. Di Yahudi mereka akan lesehan begitu. Tetapi di perjamuan terakhir itu dilaksanakan di rumah dan makan-makan sangat santai. Siapa yang ketika makan tidak santai? Pasti makan itu adalah salah satu momen yang paling santai. Makan mekengkeng itu tidak mungkin santai. Tetapi di dalam suasana yang santai itu sekaligus suasananya sangat sakral. Dan di dalam suasana makan-makan itu ternyata justru Tuhan Yesus memberikan pengajaran, memberikan suatu momen yang sangat istimewa bagi murid-muridnya. Di situ Tuhan Yesus mendidik dan juga melaksanakan pembangunan spiritual bagi murid-muridnya. Yesus memberikan berbagai ajaran teladan, baik itu bagaimana murid-muridnya akan menghadapi hari-hari setelah kematiannya, menghadapi cara memperlakukan orang lain dengan teladan membasuh kakinya, dan berbagai macam pengajaran. Itu dilakukan justru di rumah dan ketika makan-makan. Karena itu, kondisi kita sekarang ketika kita tidak di gereja, itu tidak kemudian menjadi penghalang kita kok untuk kita membangun iman kita. Tidak menjadi penghalang kita kok untuk kita kemudian belajar sesuatu dari firman Tuhan, membangun spiritualitas kita. Tidak. Karena Yesus pun melakukan itu di rumah. Tidak di bait Allah, tidak di sinagoga, di rumah dengan makan-makan. Yang menarik juga di dalam peristiwa perjamuan makan terakhir adalah bahwa Tuhan Yesus persis tahu apa yang akan dilakukan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Kita bisa lihat di dalam ayat 18. Ayat 18b, tetapi haruslah genap nas ini, orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Dalam pembacaan saya, ini adalah ekspresi Tuhan Yesus ketika dia mengungkapkan secara tersirat, dia tahu sekali si Yudas ini akan berkhianat. Tetapi yang menarik adalah meskipun Tuhan tahu, tetapi dia tidak berusaha mengintervensi atau mencegah apa yang akan dilakukan Yudas. Dan seiring cerita, ternyata apa yang dilakukan Yudas mengkhianati Tuhan, dan Tuhan akhirnya diserahkan dan berakhir di kayu salib. Murid-murid mungkin kaget
ketika mengetahui bahwa ada di antara teman-temannya yang berkhianat. Dan kita mungkin juga kaget mengetahui kok Tuhan tidak mencegah ya. Tetapi ternyata ini adalah suatu peristiwa yang dipakai Tuhan. Mekanisme Allah yang diaminkan Allah untuk memuluskan karya salib itu. Memang tidak berarti bahwa kalau Yudas tidak berkhianat maka tidak ada karya salib, tidak. Tidak berarti seperti itu. Tetapi apa yang dilakukan Yudas ternyata dipakai Allah. Menjadi bagian dari mekanisme Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Memang keadaan-keadaan yang kita alami saat ini, adanya penyakit virus corona, pandemi mengagetkan kita juga. Tetapi bisa jadi ini juga adalah mekanisme Allah yang Ia pakai untuk mengajari kita sesuatu. Setidaknya malam hari ini kita diajarkan untuk kembali mengingat bagaimana cara ibadah yang dilakukan Yesus bersama murid-muridnya. Bagaimana ibadah pembangunan iman itu dipusatkan di rumah dengan cara yang tidak melulu penuh dengan simbol-simbol ritual, tetapi dengan sarana makan-makan. Saya yakin ketika mungkin kita mengikuti ibadah online ini, ada yang belum makan malam. Jika setelah ibadah ini kita akan mengadakan makan malam bersama keluarga kita, mari kembali kita hidupkan bagaimana cara yang Tuhan lakukan bersama murid-muridnya. Bagaimana kita saling membangun, kita saling bercakap, kita saling menyemangati, kita saling mendidik anggota keluarga kita, orang terdekat kita, saudara-saudara kita di dalam suasana makan bersama itu. Dan mari mulai hari ini kita juga yakin dan percaya bahwa apapun yang kita alami saat ini, terkhusus dalam kondisi kejadian luar biasa pandemi ini adalah mekanisme yang Allah pakai untuk mengajar kita. Dan dalam pengajaran itu Allah tidak akan melepaskan tangan kasih setianya kepada kita. Amin. Tuhan memberkati. Bersama umat Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita menyatakan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Tuhan telah mengaruniakan yang terbaik buat kita. Marilah kita juga mempersembahkan yang terbaik baginya. Firman-Nya mengatakan, dari segala yang diserahkan kepadamu, yakni dari segala yang terbaik di antaranya, haruslah kamu mempersembahkan seluruh persembahan khusus kepada Tuhan, sebagai bagian kudus daripadanya. Bilangan 18 ayat yang ke-29. Mengiringi persembahan, mari kita pujikan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 149, bait 1 dan 2. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan
Saudaraku, mari kita masuk dalam doa. Ya Tuhan, saat ini kami bersyukur jikalau Engkau masih memperkenankan kami untuk kami beribadah kepadamu, membangun spiritualitas dan iman kami, meskipun saat ini kami melaksanakan ibadah kami dengan bentuk yang berbeda. Mampukan kami ya Tuhan untuk kami saling memberi semangat, mendidik dan membangun di dalam keluarga dan rumah kami masing-masing. Kami juga bersyukur ya Tuhan jikalau Engkau juga masih memperkenankan kami untuk kami mewujudkan syukur kami berupa persembahan kami. Jikalau kami mempersembahkan segala apa yang kami punya ya Tuhan, kiranya Engkau berkenan untuk menerima dan menyucikannya. Ya Tuhan, saat ini kami juga ingin memohon jamahan-Mu untuk kesehatan kami semua umat-Mu. Berikanlah kebugaran jasmani ya Tuhan, sehingga kami mampu menghadapi penyakit virus corona ini dengan sebaik-baiknya, dengan tidak terhambat. Kami juga ingin berdoa ya Tuhan bagi gereja-gereja Tuhan yang saat ini terpaksa untuk mengubah tata cara ritualnya, mengubah tata cara ibadahnya karena pandemi ini. Berkatilah agar tetap mampu memelihara iman umatnya. Juga para pelayan-Mu ya Tuhan, urapilah agar senantiasa mampu berkreasi dengan ketulusan hati, menghadapi tuntutan kondisi yang luar biasa ini. Juga untuk umat-Mu, kiranya senantiasa Engkau sertai, naungilah dengan sayap kasih-Mu di dalam setiap pergumulannya, baik umat-Mu yang saat ini harus bekerja maupun belajar di rumah masing-masing dengan cara yang berbeda dari biasanya, maupun yang terpaksa harus tetap bekerja demi kebutuhan hidup dan keluarganya. Mohon kasih setia-Mu untuk kami semua. Ya Bapa, kami juga ingin berdoa bagi bangsa dan negara kami. Berkatilah setiap pihak yang saat ini harus mengorbankan dirinya, waktunya, perasaannya, energinya, bahkan kesehatannya untuk mengatasi pandemi ini. Terkhusus bagi mereka yang bertugas di garda depan, setiap tenaga kesehatan dan juga setiap aparat keamanan, Engkau jaga. Dan kiranya ya Tuhan, Kau berikan kebijaksanaan bagi setiap pemimpin kami, sehingga mampu menelurkan, melahirkan kebijakan strategis bagi mengatasi pandemi ini. Ya Tuhan, inilah doa kami, terselip banyak dosa dalam kami berdoa, kiranya Engkau ampuni. Doa ini kami panjatkan demi nama Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kami berdoa, doa Bapa kami yang demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, Tuhan telah menunjukkan kasih-Nya. Kami telah diselamatkan oleh-Nya. Tuhan memanggil kita menjadi hamba-Nya. Kami mau menjadi hamba-Nya yang percaya. Jadikanlah hamba Tuhan yang percaya. Kami mau percaya dan mewartakan serta baginya. Kami mau hidup seturut kehendak-Mu. Dan kini, mari bersama-sama kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.